Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekalian dijaga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan selamat taubat ayat yang ke-60 ini khusus berkenaan dengan 8 golongan yang menerima zakat. Nanti ada persoalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله غفور حليم. Sadaqallahul Azim. Insyaallah sebagian besar kita sudah tahu tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang ingin saya sampaikan dan menjadi persoalan adalah dalam 8 asnaf atau golongan itu ada kata wa fi sabilillah, yakni dan untuk fi sabilillah. Pertanyaannya, apakah boleh zakat dan kali ini zakat mal diperuntukkan untuk fi sabilillah? Lalu pengertian fi sabilillah itu seperti apa dan bagaimana? Ini saya mendapatkan pertanyaan yang agak berat. Saya langsung buka-buka referensi kitab tafsir yang ada bagian-bagian yang spesifik menganalisa dan menjelaskan tentang masalah fikih. Dari tafsir yang berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia saya buka pas alhamdulillah ini ada tafsir Departemen Agama. Jadi tafsir yang disusun oleh para cendekiawan Muslim kita itu ada 19 pakar di sini. Ada tim hadisnya, terus ada pakar sainnya dan seterusnya. Ketika menjelaskan 8 golongan, di antaranya adalah yang dituju fi sabilillah adalah sebagai berikut. Sabilillah mempunyai 2 arti. Pertama, arti khusus, yakni orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Arti yang kedua bersifat umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah. Contoh, pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan dan untuk berdakwah. Kalau untuk fasilitas umum saja diperbolehkan, apalagi misalnya ada saudara kita yang tertimpa musibah. Misalnya nih, seringkan kita beberapa bulan setelah menerima zakat mal, kadang kita di Muara Gembong, terus ke Banten mengunjungi saudara-saudara kita yang mereka itu sangat menyedihkan, terus kita salurkan zakatnya ke sana. Bolehkah tersebut? Ya tentu saja menurut tafsir Departemen Agama itu boleh. Kalau fasilitas umum saja diperbolehkan, apalagi ini saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian ulama 4 mazhab berpegang pada arti yang pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus dan 2 artian umum. Kaidah dasar usul fikih al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sebab. Ungkapan itu dengan umumnya redaksi. Contoh, fi sabilillah. Terus ulama 4 mazhab zaman dulu memberikan pengertian orang yang sukarela untuk berperang di jalan Allah dan gak dibayar. Ketika mereka mendapatkan ada zakat, berarti zakat itu diperbolehkan untuk mereka.
Untuk mereka itu mereka mendapatkan zakat. Itu pengertian secara khusus. Yang kedua, makna Al-Quran itu berkembang kan bersifat umum. Tafsirnya ada yang khusus. Lalu umumnya adalah pokoknya fisabilillah. Kemudian merujuk kepada kaidah-kaidah usul fikih bahwa yang namanya dalil itu ada qat'iyyud dilahah, yakni yang pasti petunjuknya. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat, laksanakan sholat, berarti sholat hukumnya wajib. Itu namanya tidak ada yang menentang. Ada hukum yang berdasar dari dugaan para ulama. Ini saya mengutip dari surah An-Nisa, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum min-al-ghā'iṭi aw lamastumun nisā'a, dan seterusnya. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, atau kalian melakukan apa akibul hajat, aula mastumun nisa, atau kalian lamastum nisa, menyentuh perempuan. Nah, di sini mengandung mengundang berbagai penafsiran. Mazhab Syafi'i, bersentuhan yang bukan mahram membatalkan wudu. Mazhab Maliki itu bersentuhan dengan yang bukan mahram suami istri itu tidak membatalkan. Di sinilah buat perbedaan tafsirnya, sehingga ketika saya ditanya, Ustaz, bolehkah dana zakat itu diperuntukkan untuk saudara kita yang tertimpa musibah berdasarkan ayat surah At-Taubah ayat 60 yang saya jadikan rujukan tafsir Ibnu Katsir, dan kemarin saya juga membuka tafsir yang berbahasa Arab. Qala Malik, Imam Malik berkata, subhanallah katsiratun, jalan-jalan untuk mendapatkan ridho Allah itu banyak. Jadi kalau untuk fisabilillah itu multi tafsir, penafsirannya itu satu ulama dengan ulama yang lain berbeda. Yang ada secara khusus, ada yang secara umum. Maka besok-besok kalau ada yang bertanya apakah fisabilillah itu boleh untuk kegiatan yang bersifat dakwah, jawabannya adalah boleh. Kegiatan perang siapa sekarang yang berapa musuh? Kalau fisabilillah itu kalau sekarang nunggu perang, gak digaji terus sukarela, kira-kira ada lawan perang apa enggak ada. Maka dibutuhkan pengertian-pengertian dari ulama menyambut permasalahan-permasalahan keinginan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di sekitar kita maupun di tempat yang lain, sehingga ketika kita membantu orang lain, maf'alul khairu wa 'ala al-mu'minin, lakukanlah kebaikan untuk membantu sesama muslim, agar kalian mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.